Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya di rumah? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Bu Utari. Dan pada kesempatan kali ini nanti Bu Utari akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan kesetaraan dan anti diskriminasi. Seperti yang tadi sudah Bu Utari sampaikan, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas bersama tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Hayo, siapa di antara kalian yang sudah tahu tentang kesetaraan dan anti diskriminasi? Ada yang sudah tahu? Mari kita belajar bersama-sama. Silakan bagi kalian yang belum mengambil bolpen ataupun buku bisa sambil mencatat ya anak-anak ya. Oke. Yang pertama berkaitan dengan kesetaraan. Nah, anak-anak semua, kesetaraan sendiri itu sebenarnya kan berasal dari kalimat setara, atau dengan kata lain di sini adalah biasanya yang paling bisa diingat itu kalimat sederajat gitu ya. Jadi kesetaraan atau kesederajatan di sini itu memiliki sebuah makna bahwasanya suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Artinya di sini kita sebagai sesama manusia itu harus bisa menyetarakan. Dalam artian kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lain, gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya kesetaraan di sini bentuknya macam-macam anak-anak. Ada kesetaraan gender, ada kesetaraan sosial, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Bu, apa sih kesetaraan gender? Gender itu apa? Mungkin ada yang pernah dengar gitu ya. Nah, kesetaraan gender ini berkaitan dengan karakteristik yang di situ itu bisa dikatakan itu gimana sih caranya untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya seperti itu kalau berkaitan dengan gender. Nah, yang sudah terjadi biasanya anak-anak antara laki-laki sama perempuan, baik itu di dunia pendidikan, baik itu di dunia di masyarakat gitu kan ya, antara laki-laki sama perempuan biasanya itu masih ada perbedaan-perbedaan. Contohlah dalam masyarakat misalkan, perempuan itu tidak boleh menjadi kepala desa, kadang seperti itu kan, padahal dulu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak perempuan-perempuan jadi kepala desa, jadi bupati, jadi presiden bahkan ya kan. Nah, itu sudah membuktikan bahwasanya mulai sekarang ini sudah banyak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu berkaitan dengan gender ataupun sosial dan pendidikan tadi. Oke, next anak-anak semua. Nah, contoh kesetaraan itu seperti apa sih Bu? Yang dimaksud kesetaraan itu apakah hanya laki-laki sama perempuan saja? Tidak anak-anak. Itu kalau berkaitan dengan kesetaraan gender memang antara laki-laki sama perempuan tadi. Contohlah misalkan ya, dulu kita perempuan itu tidak boleh ya kan, pada zaman penjajahan dulu nggak bisa kita itu sebagai perempuan mendapatkan ilmu pengetahuan, hanya laki-laki saja yang boleh ya kan. Padahal untuk perempuan pun itu penting, dan sampai sekarang alhamdulillah berkat siapa? Ayo, berkat pahlawan siapa? Berkat pahlawan R.A. Kartini yang waktu itu memilih untuk berjuang dalam berkaitan dengan emansipasi wanita, iya kan? Hingga akhirnya alhamdulillah perempuan pun sekarang bisa mengenyam pendidikan dengan sewajarnya. Baik, terus kemudian yang kedua, contoh yang pertama tadi antara laki-laki sama perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam sosial masyarakat. Contohnya seperti tadi, laki-laki sama perempuan dua-duanya sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa berperan dalam masyarakat. Contohlah misalkan laki-laki sama perempuan jadi kepala desa gitu kan ya. Sekarang tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga boleh. Terus kemudian polisi misalkan, dulu polisi kebanyakan laki-laki gitu kan. Alhamdulillah sekarang banyak poluan juga gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua itu kaitannya dengan gender. Kalau kaitannya yang kedua kaitannya dengan sosial, itu biasanya apa sih Bu? Nah, yang kedua biasanya gini, contohlah misalkan seorang polisi. Nah, kita misalkan sebagai seorang polisi ini ya, kita tidak boleh membedakan anak-anak. Misalkan antara, mohon maaf, antara yang kaya sama yang miskin. Kita perilakukan kita dalam
dalam memperlakukan mereka itu berbeda. Misalkan yang kaya ketika melakukan sebuah pelanggaran kita ya udah kita maklumi, lepasin gitu aja. Yang miskin, "Hah, kamu kena ini, punya ini, terus kemudian kena pelanggaran ini," terus akhirnya ditilang. Ya harus bisa menyetarakan, dalam artian harus bisa adil gitu ya, laki-laki sama perempuan gitu. Dalam artian tadi seorang polisi juga harus bisa, ini kita contohkan tadi polisi ya, harus bisa adil dalam menegakkan hukum. Terus kemudian yang ketiga misalkan dalam dunia pendidikan, seorang guru misalkan. Nah, seorang guru di sini juga kita harus bisa menyetarakan, dalam artian apa anak-anak, kita nggak boleh membedakan antara anak-anak yang satu dengan anak-anak yang lain. Contohlah misalkan antara anak yang pinter sama anak yang mohon maaf kurang pinter, kita bedakan, itu nggak boleh. Ataupun mohon maaf anak pejabat sama anak petani misalkan kita bedakan, itu juga nggak boleh. Jadi kita tetap harus bisa memberikan sebuah keadilan, dalam artian di sini kita harus bisa menyetarakan gitu kan ya. Oke, next selanjutnya, bagaimana sih Bu kalau pandangan Islam sendiri terhadap kesetaraan? Nah, kalian pernah mendengar enggak anak-anak yang seperti ini? Laki-laki sama perempuan itu beda enggak sih kalau di dalam Islam? Apakah laki-laki yang bisa dikatakan lebih sempurna Bu daripada perempuan? Nah, pasti kita bertanya-tanya seperti itu kan? Padahal anak-anak, dalam pandangan Islam terhadap kesetaraan, laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Iya kan? Yang membedakan apanya? Coba, yang membedakan apanya? Betul, yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, tetapi di sini terkadang, mohon maaf, perempuan juga terkadang masih dipandang sebelah mata gitu kan ya. Padahal di dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya perempuan ini juga menempati posisi yang sangat terhormat. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, anak-anak semuanya, orang yang berhak dihormati adalah ibu, terus kemudian ibu, dan kemudian bapak. Di situ ibu disebutkan 3 kali anak-anak, ya kan? Itu bisa jadi, ya kan? Di situ dikatakan ibu 3 kali, ya kan? Disebut 3 kali. Nah, di situ berarti bahwasanya memang seorang perempuan ini Allah ciptakan dengan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kenapa kok keistimewaan bisa dikatakan keistimewaan? Karena perempuan bisa mengandung, bisa hamil, bisa menyusui, bahkan bisa ngasuh dari anak-anak yang bayi sampai dewasa. Itu sungguh luar biasa sekali. Itu salah satu keistimewaan seorang perempuan, anak-anak. Jadi kita semua harapannya, apalagi terkait dengan orang tua, apalagi seorang ibu, kita ya sebagai anak dengan orang tua harus bisa berbakti. Oke, next selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas berkaitan dengan kesetaraan, sekarang kita akan bahas tentang anti diskriminasi. Nah, sebelum kita membahas tentang apa sih anti diskriminasi, kita harus ketahui dulu anak-anak, diskriminasi itu apa sih Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak kira-kira? Diskriminasi itu apa sih? Apa sih Bu itu? Kok baru denger ya? Apa sih gitu kan, kita masih bingung ya kan. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng anak-anak berkaitan dengan diskriminasi. Diskriminasi dalam arti yang gampang, mudah diingat ya, di sini adalah segala bentuk pembatasan, pelecehan ataupun pengucilan yang dilakukan secara langsung atau tidak yang didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, dan status ekonomi. Nah, secara nggak langsung diskriminasi ini bisa dikatakan bahasa gampangnya ya, itu beda-bedake. Kalau di Jawa itu seperti itu anak-anak ya, membeda-bedakan. Ini yang juga tidak diperbolehkan, ya kan? Nah, next selanjutnya, Bu, ngapain sih kita itu kok belajar tentang diskriminasi? Emang penting ya? Loh, penting banget anak-anak. Apalagi seperti yang sekarang-sekarang ini, ya kan? Seperti sekarang-sekarang ini kita yang siswa baru masuk ke dalam lingkungan yang baru, ya kan? Kita nggak boleh terus kemudian, wah anak baru ini, ayo kita bahasanya itu kalau anak masih baru itu biasanya ayo kita itu dulu dong,
kenalan dulu dong. Kenalan dalam artian biasanya dikerjain dulu, itu tidak boleh anak-anak ya, dulu ya. Terus next lanjut tentang diskriminasi. Tadi ya, diskriminasi itu bahasa gampangnya membeda-bedakan atau beda-bedake. Ya, membeda-bedakan yang dimaksud, yang beda-bedakan yang seperti apa, Bu? Ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama tak kasih contoh anak-anak semua. Yang pertama contohnya adalah misalkan kita membeda-bedakan tadi dalam hal gender, misalkan, mohon maaf, perempuan nggak boleh bekerja sebagai seorang pilot. Nah, contohnya seperti itu. Loh, iya, kalau zaman dulu pilot cowok semua gitu kan, laki-laki semua. Sekarang apakah boleh, Bu? Kalau itu misalkan pilot itu perempuan, boleh saja kalau memang itu bisa apa? Bisa sesuai dengan kualifikasinya, nggak apa-apa, boleh ya kan. Itu contoh yang pertama, kita nggak boleh beda-bedakan berkaitan dengan pekerjaan, apalagi yang perempuan nggak boleh jadi manajer, perempuan nggak boleh jadi kepala sekolah atau apa, itu nggak bisa ya, nggak boleh ya. Semua memiliki kesempatan yang sama. Itu contoh yang pertama anak-anak. Contoh yang kedua, misalkan ada faktor atau ada masalah yang berkaitan dengan misalkan kita diejek karena masalah agama, ini juga tidak boleh anak-anak. Kita hidup dalam bermasyarakat, biasanya anak-anak itu pasti menemui yang ada namanya sebuah perbedaan, entah itu perbedaan dalam hal karakter, entah itu perbedaan dalam hal agama, dalam hal dan sebagainya, banyak sekali. Contohlah misalkan beda dalam hal agama antara kita dengan teman kita, misalkan beda agama. Mohon maaf, misalkan si A agamanya ini, si B agamanya ini, kita saling apa anak-anak? Saling merasa benar, misalkan, kok agama kamu kayak gini-gini ya, kok seperti ini ya. Nah, itu yang mohon maaf yang tidak diperbolehkan. Kita harus bisa saling menghargai, nggak boleh bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga anak-anak, misalkan adanya perlakuan, ya kan, perlakuan apa? Perlakuan perbedaan misalkan dalam sebuah pelayanan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ketika masuk rumah sakit, misalkan dari, mohon maaf, dari pihak rumah sakit, misalkan, oh ini anak orang kaya, oh ini pejabat, oh ini enggak kaya dan sebagainya, terus kemudian diberikan sebuah pelayanan yang beda, itu juga tidak diperbolehkan, ya kan. Kita harus bisa memberikan sebuah pelayanan yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Terus contoh yang keempat, misalkan ada lagi contoh menjauhi teman-teman yang dari luar Jawa. Nah, biasanya kalau kita nggak sama, kita mesti kok kayak gitu ya. Misalkan ya, mohon maaf, misalkan kok teman saya itu kok rambutnya keriting, kok teman saya itu kok hitam, nggak kayak kita ya, beda ya. Terus kemudian dikucilkan, kemudian diejek dan sebagainya, itu nggak boleh anak-anak. Itu tidak diperbolehkan, ya. Terus yang kelima berkaitan dengan membedakan warna kulit, ini juga sama. Nggak usah jauh-jauh di luar Jawa, misalkan di tempat kita aja di Jawa, misalkan ada temennya satu sama lain, yang satu putih ini, terus kemudian yang sebelahnya hitam, udah diguyon gitu kan, aku putih, kamu kok ireng yo, terus nantinya jadi ejekan, akhirnya jadi sebuah bulian. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu contoh-contoh tadi dari masalah ataupun dari hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi atau membeda-bedakan tadi. Oke, next. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Tari tak minum dulu ya, agak haus ini anak-anak. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar tambah lebih semangat lagi. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, ini kalau kita bahas berkaitan dengan diskriminasi, ya kan, atau membeda-bedakan tadi, pasti itu akan berkaitan dengan sosial, pendidikan, hukum dan sebagainya. Di sini Bu Tari, karena memang ini memang momennya momen matsama itu kan singkatan dari apa? Masa ta'aruf atau pengenalan gitu kan, mahasiswa madrasah. Jadi di sini kita akan lebih menekankan kepada diskriminasi di lingkungan pendidikan. Bu, apakah itu diperkenankan? Apakah itu diperbolehkan? Misalkan di pendidikan juga ada seperti itu juga sama. Tidak diperbolehkan adanya sebuah diskriminasi anak-anak. Nah, Bu Tari mau kasih contoh. Ini yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi di dunia pendidikan biasanya.
salah satu hal ya yang biasanya paling sering terjadi di dunia pendidikan itu salah satunya adalah berkaitan dengan diskriminasi juga, yaitu bullying. Bu Tari yakin betul pasti di antara kalian semua sudah pernah tahu, minimal pernah dengar lah apa itu bullying, ya kan? Apakah di antara kalian mungkin ada yang belum tahu? Nggak mungkin ya, pasti sudah tahu semua. Nah, bullying ini itu sebuah sikap anak-anak, sebuah sikap yang bisa dikatakan sikap ini sebuah sikap yang merujuk kepada kita itu ingin ingin melakukan sesuatu kepada orang lain atau kelompok yang biasanya orang itu lebih lemah daripada kita. Biasanya melakukan apa? Biasanya berupa melakukan ejekan, terus kemudian godaan dalam artian goda temene, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi biasanya lebih ke kekerasan. Apa ada Bu yang kekerasan fisik? Loh ada loh, bullying biasanya seperti itu. Tapi apakah semua sekolah biasanya ada seperti itu Bu? Nah ini yang akan kita bahas. Tapi biasanya sering banget ini terjadi dulu ya, ketika pada masa-masa MOS ya, atau masa orientasi siswa. Kalau zaman sekarang bahasanya matsama gitu kan. Kalau dulu anak-anak antara kakak kelas sama adik kelas, wah kita itu bisa dikatakan wah kakak kelas kok sakpore gitu ya. Ketika ada anak masuk, anak baru, terus kemudian anak baru ya, biasanya gitu ketika ada masa pengenalan sekolahan, biasanya kakak kelas itu memberikan sebuah pekerjaan kepada adik kelasnya, ya kan? Pernah nggak? Nah biasanya gini, contohlah yang misalkan anak-anak, adik-adik semuanya besok berangkat jam 5 pagi. Ya sebenarnya mungkin niatnya baik ya untuk kedisiplinan, tetapi terkadang ada pula yang terlalu berlebihan. Misalkan adik-adik berangkat jam 5 pagi, kalau telat nanti dihukum. Terus kemudian misalkan disuruh nyari sesuatu, mending kalau sesuatunya itu bermanfaat. Kadang sesuatunya yang disuruh nyari itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang susah dicari dan itu biasanya hanya berupa jebakan. Contohlah misalkan kita disuruh nyari sesuatu yang berkaitan dengan dengan deterjen. Contohlah gampangnya ya. Kita disuruh nyari deterjen itu yang deterjen yang bisa meledak. Deterjen yang bisa meledak, ya kalau orang tua kita gaul gitu ya. Kadang kalau orang tua kita nggak tahu deterjen yang bisa meledak, ono wae, deterjen apa gitu kan? Yang kita paham kan langsung deterjen yang bisa meledak, oh bom. Berarti kita harus cari deterjen yang judulnya atau deterjen yang mereknya bom gitu kan. Ya nggak tahu, coba kalau misalkan orang tuanya yang nggak tahu polos kemudian bawa bom beneran, gimana? Bahaya kan anak-anak. Nah itu dulu sering banget seperti itu. Mungkin ada yang telat sedikit terus kemudian adik kelasnya dihukum, sampai yang kekerasan, sampai kadang ada yang pingsan dan sebagainya. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Itu dulu sering terjadi. Tapi alhamdulillah kesini untuk kebijakan dari pemerintah itu sudah bagus berkaitan dengan pengenalan siswa baru ya kan, di lingkungan sekolah yang baru itu sudah tidak ada lagi yang namanya perpeloncoan seperti itu ya. Nah ini masih kembali lagi tadi ke bullying. Nah bullying itu atau tadi ya ngejek, kemudian godani ya kan, berkaitan dengan mohon maaf ya, biasanya anak-anak seringnya kalau misalkan goda itu goda bullying gitu ya. Nah bullying ini biasanya karena diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu berkaitan dengan misalkan karena seseorang yang membuli, biasanya karena dia itu ingin mencari sebuah perhatian. Perhatian dari siapa? Bisa jadi memang ingin cari perhatian dari orang tuanya, cari perhatian dari gurunya atau dari teman-temannya, biasanya seperti itu. Yang kedua biasanya karena dia merasa memegang sebuah kendali, dia merasa kuat, dia merasa hebat, kemudian akhirnya dia ngejek teman-temannya, biasanya karena itu. Atau yang ketiga biasanya karena dia itu sering banget yang namanya suka menonton sesuatu yang dewasa, dalam artian maksudnya video dewasa, kemudian setelah menonton ada adegan-adegan gitu kan, adegan yang berupa kekerasan, nah terus kemudian dia ngikutin. Nah itu yang nggak boleh, itu biasanya karena itu faktor awalnya. Tadi kan kita sudah sedikit bahas berkaitan dengan bulian anak. Sekarang kita harus tahu akibat apa sih yang bisa kita rasakan ketika kita itu kena bully. Kadang kan yang bully nggak tahu yang dibully itu nantinya akan merasa gimana, ya kan, efek terhadap fisiknya apa, mentalnya apa, kadang nggak tahu anak-anak. Nah ini bahaya dari bullying anak-anak. Yang pertama biasanya ketika kita itu dibully, akhirnya apa, misalkan di sebuah sekolahan, di sekolahan kita kena bully atau dibully sama teman-teman kita, akhirnya apa, kita sulit tidur,
sudah pasti itu di rumah kita kepikiran terus, mau berangkat jadi takut, itu yang pertama. Yang kedua, tidak tenang dan fokus dalam belajar, sudah pasti dalam belajar kita nggak bakalan bisa tenang anak-anak, kita pasti akan kepikiran terus. Terus yang ketiga, sering buat alasan untuk bolos sekolah. Bener banget, biasanya ketika kita sudah merasa nggak nyaman, pasti kita itu akan cari alasan biar kita itu nggak berangkat. Itu bahaya dari korban bullying. Terus kemudian kita tampak gelisah, lesu, dan putus asa, itu sudah jelas pasti ya kan, kelihatan walaupun kita nggak ngomong pasti kelihatan. Dan yang terakhir biasanya kita akan mendadak sakit. Anak-anak yang mohon maaf menjadi sebuah korban dari bullying, biasanya mereka itu akan merasa tertekan, mereka akan merasa gelisah, dan kemudian mereka secara nggak langsung pasti nanti akan sering sakit anak-anak, nggak masuk sekolah dan sebagainya. Bahaya nggak? Bahaya anak-anak. Mungkin bagi teman kita yang membuli nggak akan merasakan bahaya itu, tapi bagi korban bullyingnya kasihan kan. Nah, terus nih yang terakhir berkaitan dengan apa sih yang harus dilakukan kalau kita itu kena bully, ya kan? Misalkan kita jadi korban bully gitu kan, terus kemudian kita dibully sama teman kita atau kakak kelas kita. Nah, gimana sih, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama anak-anak, ada beberapa tips. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Tunjukkan bahwasanya kalian yang sebagai korban bully itu kalian harus punya prestasi. Ketika kita itu memiliki sebuah prestasi anak-anak, kalian tahu pasti orang-orang yang akan membuli kita itu akan mikir dua kali. Wih, ternyata dia itu gini ya, nggak seperti yang kita pikirkan ya. Ih, ternyata dia bisa ini itu ya. Akhirnya apa? Yang membuli itu akhirnya berpikir dua kali, ya kan? Yang pertama harus tunjukkan prestasi kalian. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Sudah jelas. Kalau kita punya banyak teman, coba kita punya banyak teman ini, terus kemudian ada orang yang mau bully, kira-kira berani enggak? Enggak, karena biasanya sasaran dari bullying ini adalah mereka-mereka yang mohon maaf suka menyendiri, tidak punya banyak teman. Itu tips yang kedua. Yang ketiga yaitu tumbuhkan rasa percaya diri. Biasanya di dalam diri kita itu kalau anak-anak yang sering kena bully karena tidak adanya kepercayaan dalam diri kita. Nah, mulai sekarang kita tumbuhkan rasa percaya itu dalam diri kita, ya, biar gak kena bully sama teman-teman kita. Terus next yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Wajar enggak sih Bu kalau kita emosi kemudian kita melawan? Wajar. Iya, itu wajar banget. Tetapi anak-anak, ketika kita itu merasa terpancing emosinya, kemudian kita ingin balas, itu sudah pasti ingin balas gitu kan. Tetapi semakin kita balas, yang bully itu malah semakin senangan, karena mereka merasa mereka berhasil membuli. Makanya kalau ada yang bully, udah dinenggewai, nanti mereka akan bongkonen dewe, ya kan. Terus kemudian yang kelima yaitu jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Jelas, ketika kita itu dibully anak-anak, jangan hanya pasrah, ya kan. Ketika kita dibully, jadikan bulian itu sebagai penyemangat kita untuk sukses. Pernah dengar kalimat balas dendam terbaik bukanlah kita membalas dendam dengan seperti yang dilakukan oleh teman kita, tetapi lebih kepada kita membalas dengan sebuah prestasi-prestasi yang kita lakukan. Next, selanjutnya, jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Jelas, pokoknya kalau kita itu kena bully, jangan sampai kita itu menunjukkan sedih, ya kan? Kalau kita menunjukkan sedih, sudah pasti yang bully akan seneng, dan itu kemudian pasti akan berlangsung lama, ya kan. Next, selanjutnya, jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Tadi yang terakhir, laporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam artian apa? Misalkan di sekolahan, laporkan kepada guru BK ataupun wali kelasnya, ya kan. Kalau memang kita sudah tidak bisa menguasai diri kita. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit materi berkaitan dengan kesetaraan dan anti diskriminasi. Nah, harapannya anak-anak semua, kita semuanya tidak ada yang melakukan suatu hal-hal yang seperti itu, bullying lah, beda-bedakan lah, tidak ada, ya. Kita semua sama, yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah ketakwaan kita. Baik, demikian tadi yang dapat Bu Utari sampaikan anak-anak. Bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat selalu, sehat pikiran, sehat hati semuanya ya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekhilafan dari Bu Utari. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semangat matsama, terima kasih. Kip hamasah, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.